Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang tak ingin memiliki hidup yang berkelimpahan? Mungkin semua orang merindukannya. Walau makna berkelimpahan bagi tiap orang bisa berbeda, melalui perumpamaan gembala, pintu dan domba-dombanya, Yesus menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Gambaran Yesus sebagai gembala dan pintu bagi umat sebagai kawanan domba merupakan gambaran yang lazim pada zaman itu. Pada masa itu, kandang domba hanya memiliki satu pintu. Lewat pintu itu, domba-domba dibawa masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari mara bahaya dan selalu selamat. Lewat pintu itu juga, mereka dibawa keluar untuk menemukan padang rumput dan makan sekenyangnya. Pintu memberikan jaminan keselamatan bagi kawanan domba. Gambaran Yesus sebagai pintu menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan yang membawa orang percaya kepada hidup. Hanya melalui Yesus sajalah seseorang menemukan hidup. Hidup yang Yesus berikan itu bukanlah hidup yang biasa, melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Hidup bukan dalam arti biologis saja, melainkan menunjuk pada suatu kualitas hidup. Hidup yang utuh, yang mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itulah hidup sejati, yang kekal, yang hanya bisa diperoleh dari Yesus. Hidup sejati ini bukanlah sesuatu yang baru dialami pada masa mendatang, tetapi sudah dialami mulai dari sekarang. Hidup yang kekal adalah kualitas hidup yang sudah dialami sekarang pada saat seseorang mengenal Yesus, dan kualitas hidup yang demikian itu memiliki nilai abadi. Kualitas hidup yang bagaimana yang kita miliki? Berbahagialah jika kita sudah menerima hidup yang Yesus berikan, hidup yang penuh dan berkelimpahan. Saudara-saudari, pernah dilakukan satu penelitian untuk menemukan pengaruh Hamoraon, Hagabion, Hasangapon, dan spiritualitas terhadap kebahagiaan orang Kristen Batak di Jakarta. Hasil penelitian itu mencengangkan. Bukan Hamoraon, Hagabion, dan Hasangapon yang menumbuhkan dan menjadikan seseorang mengalami kebahagiaan, melainkan spiritualitas yang baik, yaitu penyembahan dan kedekatannya dengan Tuhan. Merujuk kepada hasil penelitian dan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita semua bahwa hidup seseorang yang berkelimpahan dan kebahagiaan, itulah yang akan dialami orang-orang percaya ketika dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Yesus Kristus, baik sekarang hingga masa yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Engkau datang memberi kami hidup dan memiliki kelimpahan dalam segala hal. Melalui pintu satu-satunya, yaitu Yesus yang kami kenal dan kami imani, kiranya kami pun mengalami kebahagiaan dan hidup berkelimpahan di dalam hidup kami yang sementara ini. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, usaha dan keluarga kami ke tangan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang menyertai, melindungi, dan menyuguhkan segala sesuatu yang perlu dalam hidup kami, sehingga kami selalu berkelimpahan dan mengalami kebahagiaan hari lepas hari. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat melayani. Shalom.